Kalau menurut saya berbeda ya dengan Jakarta ya. Kalau Jakarta di situ ada semacam central of point gitu loh. Point of view-nya ada di situ, ibu kota negara gitu loh. Kalau Depok ini setahu saya gaungnya kurang dan kurangnya karena satu memang masalah COVID. Jadinya masyarakat lebih berfokus kepada bagaimana sekarang memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Karena kita tahu karena COVID ini ekonomi sekarang menurun, jadi bukan masyarakat Depok apatis. Jadi saya tidak sependapat dengan istilah apatis. Jadi ada kepentingan yang lebih diutamakan dari mereka. Mereka lebih memfokuskan kepada masalah mata pencaharian yang sekarang bermasalah. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di YouTube channel Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang persiapan pilkada di Kota Depok. Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman telah menyatakan jajaran TNI dan Polri siap mengamankan dan menjaga ketertiban umum serta menciptakan iklim yang kondusif dalam perhelatan pilkada. Ketua KPU Kota Depok, Nana Sobarna, juga mengapresiasi yang dilakukan TNI Polri untuk menciptakan pelaksanaan pilkada yang kondusif di Depok pada 9 Desember 2020 dengan dua calon yang akan bertarung, yaitu Radi Supriyatna Afifa Alia dan Muhammad Idris Imam Budi Hartono. KPU Depok juga menyatakan sudah mempersiapkan segalanya untuk mendukung terlaksananya pilkada yang aman di tengah pandemi COVID-19. Tapi di luar semua itu, kira-kira gimana ya seorang antropolog perkotaan melihat Kota Depok? Untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Yofi Septiadi, antropolog perkotaan dari Universitas Indonesia. Halo Pak Yofi, apa kabar Pak? Kabar baik, selamat pagi. Selamat pagi Pak Yofi. Pak, dari sisi antropologi perkotaan, bagaimana Anda melihat kesiapan masyarakat Depok menghadapi Pilkada 9 Desember nanti Pak? Apakah mereka apatis, biasa saja, atau antusias menurut Bapak? Nah, sebelum menjawab itu, saya mau larikan ke karakter Kota Depok sendiri. Nah, pada tahun 80-90, Kota Depok itu seperti nafas segarnya ibu kota Jakarta. Nah, tapi yang sekarang Kota Depok itu sama dengan Jakarta. Jadi mengenai udara, kemacetannya, kondisinya sama dengan Jakarta. Sehingga ketika saya ditanya tentang bagaimana kesiapan masyarakat Kota Depok, ya sepertinya sama dengan masyarakat Kota Jakarta, di mana Depok sudah bukan lagi seperti daerah pinggiran dari Provinsi Jawa Barat. Kan dia masuk Jawa Barat, ini dia bukan daerah pinggiran tetapi sudah seolah-olah menjadi bagian daripada wilayah Jakarta dengan gaya hidupnya, dengan tata ruangnya, dengan kepadatannya. Jadi saya pikir sama seperti Jakarta. Kira-kira itu. Nah, kalau persiapan mereka kira-kira apakah mereka terlihat apatis, biasa saja, atau antusias, Pak? Kalau menurut saya berbeda ya dengan Jakarta ya. Kalau Jakarta di situ ada semacam central of point gitu loh. Point of view-nya ada di situ, ibu kota negara gitu loh. Kalau Depok ini setahu saya gaungnya kurang. Dan kurangnya karena satu memang masalah COVID. Karena masalah COVID jadinya masyarakat lebih berfokus kepada bagaimana sekarang memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Karena kita tahu karena COVID ini ekonomi sekarang menurun, jadi bukan masyarakat Depok apatis. Jadi saya tidak sependapat dengan istilah apatis. Jadi ada kepentingan yang lebih diutamakan dari mereka. Mereka lebih memfokuskan kepada masalah mata pencaharian yang sekarang bermasalah. Yang kedua karena Kota Depok sendiri, mohon maaf sekali, dua calon ini agaknya belum menunjukkan persaingan yang begitu nyata. Maksud saya tidak seperti kemarin di ibu kota gitu ya. Dia persaingannya kurang greget gitu loh. Maksudnya ada gimmick-gimmick politik, ada semacam isu yang dilempar ini. Mohon maaf ya karena mungkin COVID juga ya, mungkin tim kreatif daripada masing-masing calon ini belum menunjukkan
kinerja maksimalnya, belum istilahnya belum ada serangan-serangan, ini belum ada, sehingga masyarakat belum terpancing untuk apresiasi kepada pilkada ini kalau menurut saya. Adem ayem lah, adem ayem. Kalau gitu adem ayem aja ya. Berarti kalau gitu bisa dibilang tidak ada potensi gesekan dong Pak antar masyarakat di Depok. Karena kan ini pasangan calon hanya ada 2 nih. Harusnya terpolarisasi jadi 2 kubu. Nah kalau Pak Yofi tadi bilang adem ayem aja, berarti nggak ada gesekan gitu atau gimana? Kalau menurut saya mudah-mudahan tidak, karena itu gesekan itu sebenarnya Mbak, mau 2 mau 3 itu bisa terjadi apabila memang ada isu yang dilontarkan. Memang ada isu yang dilontarkan. Mohon maaf seperti waktu di Jakarta ketika ya kita balik lagi ya, flashback lah ya, ada isu tentang penistaan agama dan segala macam, itu menjadi ramai gitu. Terus kemudian ada isu lagi tentang penutupan reklamasi gitu, itu menjadi ramai. Nah, yang ini isunya saya sebagai pengamat perkotaan juga, dan saya mengikuti perkembangan kota juga, ini belum terlihat menonjol. Kalaupun ada, saya nggak ngelihat itu isu yang besar yang menonjol gitu loh. Jadi ya seperti ini sudah terprogram secara manis oleh para pengusung dari partai politik masing-masing. Jadi ya udah kita bertarung seolah-olah kita main fair aja, ya kita main masyarakat suka, masyarakat pilih Anda, masyarakat nggak suka tidak pilih Anda, ya udah itu aja mainnya di situ. Jadi saya pun melihat apa ya, saya beberapa kali lewat Depok juga tidak begitu kuat ya. Masalahnya seharusnya ini menjadi potensi yang menarik. Saya setuju sama Mbak, kenapa ini tidak menarik? Padahal di Depok sendiri ada UI loh. Di Depok itu ada Universitas Indonesia, di mana itu menjadi sentral pemikiran daripada masyarakat untuk menggerakkan pemikiran kritis dari masyarakat dalam memilih calon-calon mereka. Tetapi sepertinya UI pun tidak tertarik untuk masuk ke sini gitu loh. Mahasiswa-mahasiswa UI, BEM UI tidak begitu tertarik karena ya mungkin kurang seksi, isunya nggak seksi lah kalau menurut saya. Ya gitu. Lebih seksi COVID kayaknya Pak ya. Betul. Nah, kalau isu agama sendiri berarti juga tidak ditonjolkan dalam pilkada kali ini di Depok, Pak? Kalau menurut saya harusnya itu udah basi lah ya, itu udah permainan pilkada yang di tempat lain sudah begitu sangat hebatnya saat itu. Jadi kalau diulang lagi, saya pikir bukan hal yang menarik lagi gitu. Orang juga sudah tahu pemetaannya seperti apa gitu. Dan itu terbukti kan waktu pilkada di tempat lain juga itu tidak menjadi nilai poin yang dapat dipertimbangkan oleh masyarakat. Tapi isu-isu yang seksi itu yang diciptakan oleh para tim kreatif kampanyenya itu yang tidak muncul kalau menurut saya. Saya nggak tahu nggak muncul karena memang tadi masalah COVID atau memang nilai kreativitas mereka sudah mentok gitu. Saya juga nggak tahu gitu. Artinya bisa saja kan isu tentang penutupan jalan satu arah akan dibuka kembali sehingga kan masyarakat akhirnya iya yang kita tadinya harus muter sekarang bisa lurus lagi loh. Kan itu kemarin kan sempat heboh tuh yang penutupan jalan menjadi satu arah. Bila ada satu calon aja bilang ini jalan nanti bisa 2 arah, ini seksi, ini rame pasti gitu loh. Tapi saya nggak ada yang berani buka itu gitu loh. Saya nunggu tuh padahal. Nah, isu apa lagi misalnya saya dulu tahun 90 lewat Depok itu masih lancar, masih lengang, sebelah kiri ada Telaga Subur Sawangan tempat pancing, sebelah kanan ada kolam, banyak pohon-pohon jambu, sekarang sudah pada terjadi perumahan-perumahan yang padat dan rapat. Isunya dilempar adalah apa? Bagaimana ini pemerintah daerah sebelumnya ini mengatur tata ruangnya, izin-izinnya, apakah ini menabrak izin yang sudah ada, ruang terbuka hijaunya apakah dibabat habis untuk izin-izin pembuatan rumah. Kalau itu dilemparkan, ini menarik gitu loh. Jadi kita nanti kalau kita naik, kita akan teliti itu apakah banyak RUT-RK yang salah kaprah gitu, ada yang ditabrak terjadi penyimpangan, dan ini kan bikin kesel juga tuh yang sekarang memimpin ketar-ketir juga, dan ini isu yang menarik. Jadi ada tanggapan dari stakeholder yang sekarang, pemimpin yang sekarang dengan yang calon mereka juga, ini 3 akhirnya main, yang tadinya adem ayam nih, yang pemimpin sekarang akhirnya bisa terusik juga. Justru ini yang menurut saya menarik, dan ini sayangnya tidak dimainkan oleh mereka gitu. Saya pernah baca berita ada satu calon yang mengangkat isu keamanan, bahwa di Depok itu tingkat kriminalitasnya bisa dibilang tinggi dan dia berjanji akan
bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menekan kriminalitas di Depok. Itu bagaimana pendapat Pak Yofi? Itu bukan isu yang menarik, Mbak. Kalau saya bilang itu bukan isu menarik. Itu kita mau mengangkat pemimpin daerah dengan kekuasaan yang tinggi, bukan kita mengangkat Satpol PP, kepala Satpol PP. Jadi itu bukan isu yang seksi kalau menurut saya. Jadi mohon maaf, menurut saya itu tadi kembali tadi ya, tim kreatifnya harusnya mencari isu yang lebih menarik lah. Misalnya peraturan yang sudah dibuat mau diterabas seperti tadi saya bilang, jalur satu arah mau dihajar, sekarang boleh dua arah, kasihan masyarakat, dengan isu kasihan masyarakat harus muter. Wah, ini menarik. Atau gini lagi, pasar kaget yang tadinya dilarang, kan sudah dilarang pasar kaget di kota Depok nih, yang di jalan apa tuh, saya lupa, ada jalan di, ayo dibolehkan lagi, ini membuka ekonomi masyarakat, setelah COVID pasar kaget boleh lagi. Ini isu yang menarik, Pak, ini demi masyarakat, dengan kata-kata demi masyarakat ini akan menarik. Sayangnya saya tunggu-tunggu belum ada tuh. Tapi kalau menurut Anda sendiri, Pak, tipikal pemimpin kota Depok yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kita lihat dulu masyarakat Depok itu sebenarnya siapa sih? Jadi kalau kita tanya pemimpin yang ideal buat masyarakat Depok, kita tarik dulu nih. Jangan-jangan yang tinggal di Depok itu adalah orang yang belum tentu KTP Depok. Bisa saja KTP Jakarta, punya tanah di Depok, dia bangun di Depok, dia tinggal di Depok, tapi masih KTP Jakarta, dia kerja bolak-balik. Atau dia punya rumah banyak, ada di Jakarta, ada di Depok. Yang kedua, memang orang Depok asli. Orang Depok asli yang dari dulu sudah ada dan punya tanah di Depok. Mereka adalah orang-orang yang bisa dibilang masyarakat lokal. Saya nggak bilang masyarakat asli ya, tapi masyarakat lokal. Nah, ciri karakter masyarakat lokal ini biasanya adalah health society, health culture. Jadi mereka mengerti tentang peraturan kedaerahan yang berhubungan dengan hukum negara, administrasi negara, tetapi mereka juga percaya dengan yang sifatnya cultural, nilai-nilai pranata. Jadi mereka lebih mengutamakan nilai-nilai pranata, nilai-nilai budaya daripada nilai-nilai hukum negara. Nah, untuk tipikal masyarakat yang seperti ini, yang cocok adalah masyarakat yang mengharapkan pemimpin yang bisa mengayomi kebutuhan mereka dalam 7 unsur kebudayaan yang mereka harapkan. Yaitu apa sih? Sistem ekonominya. Sistem ekonominya dipelihara nggak oleh pemimpin nanti? Mereka juga berharap itu. Jangan sampai nanti kalau saya berusaha ini ada keputusan-keputusan yang menakutkan, misalnya seperti itu. Misalnya apa? Oh, nanti pajak akan dinaikkan, misalnya begitu. Pajak pendapatan daerah akan dinaikkan, ya mereka juga was-was akan hal itu gitu loh. Misalnya begitu. Yang kedua, hubungan dengan kekerabatan misalnya. Artinya apa di situ? Bahwa ada nanti aturan yang memang ketat untuk mengatur masalah kartu keluarga, itu hubungannya dengan pemecahan penyelesaian atau pembuatan surat-surat kependudukan misalnya, hubungan kekerabatannya, jadi nanti diatur di situ gitu. Kemudian yang berhubungan juga dengan peranata-peranata masyarakat tentang kebudayaan, apakah didukung oleh pemimpin tadi. Artinya begini, Mbak, jangan sampai nanti pemimpin itu yang maju itu berpikirannya hanya berpikir membangun, karena menurut saya Depok sudah cukup pembangunannya, gitu. Sudah padat sekali. Jadi yang disampaikan bukan pembangunan, tapi adalah perbaikan ruang sebenarnya, penataan ruang kembali. Nah, itu yang saya pikir harapan masyarakat Depok. Karena menurut saya, coba boleh di random acak tanyakan ke masyarakat gitu loh. Apakah sudah nyaman dengan sistem transportasi? Apakah sudah nyaman dengan aksesibilitas jalur transportasi? Apakah sudah nyaman dengan sistem tata ruang yang semrawut gitu? Apa sudah nyaman dengan fasilitas-fasilitas kesehatan, perbankan, pasar dan sebagainya? Dan yang terjadi pada pemimpin-pemimpin sebelumnya, Depok itu dibuat dar-der-dor gitu loh, perumahan, mall, plaza. Tapi coba dilihat, apakah pemasukan di mall plaza itu 100% dari masyarakat Depok? Belum tentu. Depok Mall, Depok Plaza pemasukan 100% apakah dari masyarakat Depok? Belum tentu. Kehadiran UI di situ membuat tata ruang berubah. Banyak kos, kontrakan-kontrakan, tapi apakah itu berkontribusi penuh untuk pembangunan masyarakat Depok itu sendiri? Ini yang menjadi pertanyaan. Artinya pemimpin yang dibutuhkan itu seperti apa adalah pemimpin yang bisa menata itu semua, bukan membangun. Kalau membangun saya pikir sudah cukup lah gitu. Bukan Depok tidak perlu membangun lagi, tapi perlu menata ulang. Nah, ini yang diharapkan oleh masyarakat Depok.
tentunya, dan saya harap masyarakat Depok sependapat juga dengan saya. Kira-kira itu, Mbak. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak Yofi. Apa saran Anda agar pilkada di Depok 9 Desember nanti bisa berjalan baik dan kondusif, Pak? Saya pikir tidak perlu dengan keamanan yang sangat ketat, tidak perlu dengan istilahnya adalah eksploitasi aparat-aparat keamanan TNI dan sebagainya. Jadi ini nanti terkesan seolah-olah memang ada masalah, orang nggak ada masalah gitu. Dan saya pikir juga masyarakat Depok sudah dewasa untuk menanggapi ini. Mereka lebih berpikir sekarang bagaimana caranya hidup. Itu yang lebih penting. Bagaimana caranya hidup, bukan untuk bagaimana caranya membuat masalah gitu. Karena apa? Dengan mereka membuat masalah, mereka tidak akan menyelesaikan hidup mereka yang sekarang gitu. Apa itu? Ya COVID. Mereka berjuang melawan COVID dan mereka berjuang melawan ekonomi sekarang yang sedang menurun gitu loh. Nah ini yang menjadi perhatian, artinya untuk mendapatkan nilai kondusif itu saya pikir tidak perlu dengan pengerahan keamanan yang besar, tetapi dengan cara yang biasa-biasa saja. Artinya masyarakat tidak perlu dieksploitasi untuk dengan pengeras suara, ayo sebarkan suara berikan suara Anda, tidak perlu, cukup dengan surat edaran, yang mau mengisi silahkan, yang tidak mau mengisi karena berpikir tentang keselamatan kesehatan mereka, ya itu adalah hak mereka, ya karena dieksploitasi suara bagaimanapun sebenarnya masyarakat juga berpikir bukan hanya untuk pemimpin tapi untuk mereka sendiri gitu. Kalau untuk mereka sendiri mereka tidak mendapatkan kepercayaan atau tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerahnya, ya mereka akan melindungi diri mereka sendiri gitu. Jadi menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan, dan saya sangat yakin masyarakat Depok dewasa. Masalah keamanan saya pikir juga tidak menjadi masalah. Dua calon bukan menjadi perseteruan yang ketat seperti di ring tinju, tapi ini dua calon sebenarnya adalah dua calon yang memang diplot oleh para pendukung politik mereka dengan kreativitas mereka masing-masing, yang sebenarnya tidak ada isu-isu yang begitu menarik menurut saya, isu-isu yang begitu provokatif tidak ada. Ini isu-isu sederhana yang menurut saya juga tidak akan menimbulkan gesekan apapun di masyarakat. Mudah-mudahan seperti itu, dan harapan kita semuanya seperti itu. Terima kasih. Baik Pak Yofi, terima kasih Pak untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu Pak Yofi. Sama-sama Mbak. Baik Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Yofi Septiadi, antropolog perkotaan dari Universitas Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik, membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.